Quran adalah firman Allah 100%. Itu yang didoktrinkan kepada kita kan. Yang menjadi gambaran kesaksian kita adalah bahwa Quran itu adalah perkataan Allah 100%. Tidak bercampur dengan pendapat manusia. Benar ya? Tidak bercampur dengan pendapat manusia. Itu doktrin yang kita terima kan selama ini. Nah, lalu saya membaca-baca Al-Quran. Dan ternyata ada di dalam satu surah di dalam Al-Quran. Yaitu di dalam surah, izin Pak Polisi, surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi begini. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingat ketika kami wariskan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang rukuk dan sujud sholat. Nah, jadi ada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah yang memang memerintahkan agar dijadikan makam Ibrahim ini tempat sholat. Mekah itu. Gitu ya. Nah, artinya ini benar-benar firman Allah. Nah, tetapi setelah saya menyelidiki lagi asbabun nuzulnya, ternyata ini pendapat Umar. Bahwa Umar berkata kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalau makam Ibrahim kita jadikan tempat sholat? Ini akibat ide dari Umar. Paham ya? Nah, di mana dalilnya itu tertulis? Silakan baca di dalam hadis Bukhari nomor 4123. Jadi, Quran Al-Baqarah ayat 125 itu bukan murni firman Allah, bukan. Itu karena pendapat Umar. Kalau menurut yang saya pelajari. Nah, silakan Pak Ustadz menjawab dengan terang benderang. Silakan. Baik, teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu pertanyaan dia. Apakah ada dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tauhid? Banyak ayatnya ya. Bahkan di pembukaan tadi, saya sudah membacakan ayat-ayat tentang masalah tauhid. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, ahad. Ya. Terus ada juga di lain, wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Allah itu esa, Tuhan yang kalian sembah itu esa. Tetapi kalau secara tekstual, di manakah Allah mengatakan dirinya adalah tauhid? Kayak gitu, secara tekstual. Itu maunya Rudi. Ya, maunya Rudi. Bukan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Ya, itu maunya Rudi. Sebagaimana pertanyaanku kepadamu nih. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia mengajarkan Tritunggal. Carikan di Bible. Aku mengajarkan Tritunggal, kata Yesus. Ada nggak? Setahu saya ya, di Bible itu, Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak ada di situ Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau 3 dalam 1. Nggak ada kayak gitu Yesus mengatakan. Atau Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau dalam Trinitas. Tidak ada kayak gitu Yesus mengatakan. Tetapi apa? Satu-satunya, kata Yesus, yaitu tentang masalah tauhid. Dan malah akan kubalik tanya kau, ya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal atau Trinitas secara tekstual di dalam kitabmu. Nah, jadi seperti itu. Untuk permasalahan Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 125 ya. 125 ya. Wattakhudhu mim maqami Ibrahim musalla. Kamu tahu nggak makom Ibrahim itu apa? Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Ya, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Kamu harus bedakan itu. Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Kamu bedakan itu. Nah, kenapa makom tersebut untuk dijadikan juga tempat sholat? Karena dulu itu di kandang, sewaktu di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu Umar pun menyarankan,
Karena sudah ada ayatnya ya, ada ayatnya menghadap Ka'bah. Untuk menghadap Ka'bah, Quran surah Al-Baqarah ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Nah, kalau kita melihat orang tawaf, orang sholat ke arah Ka'bah, maka makom Ibrahim itu dibuka saja. Itu maksudnya. Bukan berarti ayat ini idealis dari Umar bin Khattab, bukan. Allah Subhanahu wa taala sering kubacakan sama kamu ayatnya ya, mengatakan apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh ya telah sempurna kalimat Tuhanmu, bukan kalimat Umar bin Khattab, bukan. Bukan. Seperti itu ada juga perbandingannya, Ruth. Di dalam Al-Qur'an ada hal yang lainnya. Beda dengan kitabmu, kawan. Kitabmu apa? Tafsir mimpi dari Pulau Patmos pun kamu bikin jadi kitab. Ya, jadi kitab kayak gitu. Ini artinya ide dari tafsir mimpi di Pulau Patmos, yaitu Yohanes. Terus Lukas tuh. Lukas itu menyusun suatu berita, yang mana berita itu dia bukukan ya dari peristiwa-peristiwa sampai dia ngecek. Artinya apa? Tulisan jurnal dari Lukas itu masuk ke kitab suci jadinya. Jangan-jangan ya saat ini nantinya ya Ruth ya, aku menuliskan sesuatu, sebuah jurnal, entah setelah aku mati ya, setelah aku mati 1000 tahun ke depan ada yang menganggap tulisanku sebagai kitab suci. Sama seperti itu jadinya. Bedalah Al-Quran dengan tulisan Lukas, gak cocok kawan, gak cocok. Maka dari itu kalau kamu menyarankan ya, coba membandingkan antara Al-Quran dan Bible, saya punya dalilnya bahwa 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dua pertanyaanku atasmu. Yang pertama ya tentang masalah tadi, Yesus adakah mengajarkan Tritunggal? Terus adakah Yesus mensentempel kitab Lukas? Ya. Oke. Baik, sebentar ya. Nah, sekarang aku jawab dulu. Aku nggak mau cari remis, Pak Ustadz. Bukan anak Batak namanya kalau cari remis. Anak Batak selalu menjawab tanpa cari remis. Yang cari remis itu main catur. Gitu ya. Tak bisa menjawab, lari ke Alkitab. Tak bisa menjawab, lari ke Alkitab. Sekarang aku jawab. Adakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus mengajarkan Tritunggal. Aku nggak mau cari remis, enggak. Gitu ya, itu datanya ya. Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kata Yesus. Udah aku jawab. Yang kedua, adakah Yesus menstempel Bible itu? Ada. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dan menyatakan kebenaran. Ada konfirmasi dari Tuhan Yesus. Sudah ya? Aku jawab dua-duanya. Nah, sekarang aku kembali ke pertanyaanku itu. Berarti nggak ada dong. Berarti Allah Islam itu nggak tauhid dong, tetapi ahad. Ya kan, akui dulu dong. Yang selama ini kita mendengar bahwa Allah orang Islam tauhid, berarti itu bohongan. Karena Pak Ustadz tadi mengambil dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Berarti Allahnya orang Islam itu ahad, bukan tauhid. Akui dulu nanti ya Pak Ustadz ya, jangan berbelok-belok, jangan berbelok-belok, harus terang benderang. Berarti selama ini dibohongi. Sering kita dengarkan bahwa Allah orang Islam tauhid, ternyata bullshit. Tidak ada tertulis di dalam Al-Quran kalau Tuhannya orang Islam itu tauhid. Nggak ada. Yang ada ahad. Sesuai dengan dalil yang Pak Ustadz bukakan tadi dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bukan Qul huwallahu tauhid, bukan seperti itu. Tapi Qul huwallahu ahad. Paham ya? Nah, itu berarti tidak ada. Akui lagi nanti itu. Yang kedua, tentang makom Ibrahim, aku tidak mengatakan itu kuburan atau makom atau bekas tapak. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam surah difirmankan Allah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125, jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Berarti itu perintah Tuhan kan?
perintah Tuhan yang menyuruh untuk sholat di Mekah itu benar kan? Di Ka'bah itu. Nah, di dalam hadis Bukhari nomor 4123 ternyata ini pendapat Umar. Ngerti nggak Pak Ustadz maksudnya? Bisa nggak Pak Ustadz jujur berdiskusi? Di dalam hadis Bukhari 4123 ternyata Umar berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dan seterusnya. Artinya Umar yang menyuruh Muhammad untuk menjadikan makam Ibrahim itu tempat sholat. Jangan kau bilang hadis ini palsu. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, jadi sebenarnya Quran Al-Baqarah ayat 125 ini murni firman Allah atau karangannya Muhammad. Kalau ini firman Allah, Allah berfirman, jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat. Ngapain Umar nyuruh Muhammad lagi? Paham Pak Ustadz ya? Kita menemukan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Berarti Allah dong yang menyuruh. Nah, di dalam hadis Bukhari nomor 4123, ternyata ini pendapat dari Umar. Wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat, mana lebih dulu? Apakah firman Allah dulu berfirman, atau hadis ini, atau pendapat Umar? Kalau firman Allah yang lebih dulu mengatakan untuk menjadikan makam Ibrahim tempat sholat, ngapain Umar nyuruh Muhammad lagi? Kalau pendapat Umar yang lebih dulu, maka turun ayat, berarti ayat itu turun sesuai dengan keinginan Umar. Kayak mana logika berpikirnya seperti apa nih Pak Ustadz? Kalau seandainya Umar dulu yang berpendapat, Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim ini tempat sholat? Nah, lalu turunlah ayat, jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Berarti ayat itu turun sesuai dengan kemauan Umar. Pahami nggak Pak Ustadz? Jangan pura-pura nggak paham ya. Tolong dijawab itu. Kalau tauhid itu tadi, Pak Ustadz sudah angkat bendera. Allah orang Islam itu bukan tauhid, tetapi ahad. Itu ya. Jadi tolong dijawab dulu itu. Mana yang lebih dulu? Silakan. Susah, memang betul-betul susah teman-teman. Entah apakah yang dia dengarkan ketika saya menjelaskan tadi, mungkin Rudi Simamora itu nggak dengar gitu penjelasan saya. Dia maunya qul huwallahu tauhid, kayak gitu maunya. Padahal saya ada juga tuh ya membacakan wa ilahukum ilahu wahid wahadayu wahidu tauhidan. Di situ kalimatnya tauhid. Mau macam mana? Wahadayu wahidu tauhidan. Itu tauhid tuh. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Tauhid itu adalah perubahan kata. Kalau kamu belajar nahwu sorob ya. Coba cari tasrif wahadayu wahidu tauhidan. Di situ tauhid itu adalah sebutan setelah perubahan kata wahid. Macam mana pula kau? Gini ya, Ruth. Berkaitan tentang masalah Yesus tadi, ya. Kata kamu, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini Yesus tidak ada mengajarkan Trinitas, Ruth. Nggak ada. Tritunggal nggak ada sama sekali. Kalau kamu katakan itu adalah ayat buat Tritunggal, Trinitas, maka kamu menentang Yesus itu sendiri. Kenapa aku bilang? Tadi aku membawakan Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Nggak ada Yesus mengatakan 3 dalam 1, nggak ada. Nggak ada. Artinya Matius yang kau sampaikan, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ya bukan ajaran Tritunggal, bukan ajaran Trinitas, bukan. Tetapi Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Esa, kata Yesus. Satu-satunya, kata Yesus. Kalau seperti baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku pun ya Ruth ya, kalau berwudu, cuci muka pakai air, pakai tangan ya. Terus aku berdoa kepada Tuhan semesta alam, lalu bertawasul.
dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa bisa dibilang aku berwudu ajarannya Trinitas? Kagak lah, kagak. Aku berwudu pakai air, muka dicuci, kaki dicuci, habis itu aku berdoa kepada Tuhan semesta alam, bertawasul kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kayak gitu doanya. Apa bisa dibilang dalam namaku, dalam nama Tuhan, dalam nama Nabi Muhammad? Itu bukan ajaran, Ruth. Bukan ajaran. Jadi ajaran itu mentauhidkan itu satu-satunya seperti yang dikatakan Yesus. Makanya kutanya kau, di dalam Bible-mu adakah secara tekstual tertulis bahwa Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Allah 3 dalam 1. Seperti itu yang aku minta, bukan kesana kemari. Terus perbandingan Lukas tadi kamu bawakan di 2 Timotius 16. Rot. Kalau kamu bawa itu malah mati kamu. Kenapa aku bilang malah mati? Sejak kapan Yahwehnya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Lukas? Sejak kapan? Carikan aku datanya. Kutunggu sampai kiamat kurang 2 hari. Kagak bakalan ada, Ruth, ya. Tuhannya Nabi Musa itu berfirman kepada Lukas. Gak ada. Lukas itu kitab penyelidikan, bukan kitab firman Tuhan. Lalu kau jadikan dan Kristen lainnya sebagai rujukan iman. Beda. Maka dari itu kalau kamu memaksa memakai 2 Timotius 3:16 itu, coba tunjukkan padaku. Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Lukas? Sejak kapan ya Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Sejak kapan Yahweh itu berfirman kepada Matius? Kalau kamu mau memaksa tentang masalah tulisan 2 Timotius, coba jabarkan kepadaku. Ya, jabarkan kepadaku tentang masalah itu. Di mana Yesus mengajarkan tentang Trinitas? Karena kalau kamu mengatakan, ya sekali lagi, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu masalah baptis dan bukan ajaran masalah Tritunggal, bukan. Tapi itu adalah saran Yesus, ajaran dari Yesus, bukan untuk mengesahkan Tuhan. Ingat, Yesus berkata, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Nabi Musa juga mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Nah, terus apalagi yang disampaikan Nabi Muhammad? Qul huwallahu ahad. Siap. Oke, baik, sekarang jawab. Tidak pernah Yesus mengatakan Tuhan itu Allah, nggak pernah. Tuhan itu Allah kita, artinya Tuhan itulah sesembahan kita. Nggak pernah Musa mengatakan Tuhan itu Allah, nggak pernah. Yang dikatakan Musa adalah Tuhan itu Allah kita, artinya Tuhan itulah sesembahan kita. Gitu ya? Bukan Allah itu Tuhan kami. Orang Kristen tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kami Allah itu bukan Tuhan, maaf saja. Tuhan tidak mengutus malaikat penghuni goa. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang di dalam goa. Sementara di dalam Alkitab tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Orang Kristen di mana-mana tahu kalau malaikat yang di dalam goa itu iblis. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang di dalam goa. Makanya kami tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Bagi kami itu bukan Tuhan. Gitu ya. Jadi tidak ada di dalam Alkitab. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Enggak ada. Yang ada, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Allah artinya sesembahan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau paham. Baik. Kau tadi membacakan ada ayat tauhid. Sekarang gunakan waktuku. Di mana ayat tauhid yang kau baca itu? Surah berapa itu? Biar kita lihat artinya. Karena begini, kau mengatakan bahasa Arab seakan-akan benar. Ya bisalah orang-orang bodoh, bisalah kau bohongi, pura-pura kau berbahasa Arab. Sementara tidak tahu artinya apa. Seluruh isi Al-Quran sudah kubaca, tidak pernah tertulis Allah orang Islam itu tauhid. Enggak ada itu. Nah ayat yang kau baca tadi di surat berapa? Biar kita terjemahkan apa artinya. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah orang Islam tauhid. Jangan kau membohongi banyak orang. Gitu ya, kita ditonton ribuan orang loh.
Jangan seperti yang di TV itu, di acara Gebiar Ramadan itu. Ulama-ulama hadir, lalu presenternya atau artisnya menyanyikan ya tap tap, amin amin. Rupanya artinya hai montok. Terlalu banyak orang hanya menggunakan bahasa Arab saja, nggak tahu artinya. Di mana yang kau baca tadi? Nanti kau jelaskan itu. Allah tauhid yang kau bilang tadi, kata tauhid itu ada di mana? Biar kita lihat apa artinya. Jangan kau karang-karang. Aku sudah berulang kali membaca Al-Quran, tidak pernah tertulis Allahnya orang Islam itu tauhid, nggak ada. Yang ada itu ahad di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah orang Islam itu ahad, bukan tauhid. Jangan kau berbohong. Yang kedua, kau belum menjawab tadi tentang pendapat Umar. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125, Allah berfirman, jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Makanya orang sholat di Mekah itu karena perintah Allah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 125 itu. Tetapi di dalam hadis aku temukan ternyata ini pendapat Umar. Di dalam hadis Bukhari nomor 4123, Umar berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim tempat, mana yang lebih dulu? Firman Allah yang menyuruh makam Ibrahim tempat sholatkah? Atau pendapat Umar kepada Muhammad? Kau jawab itu nanti ya. Tadi belum, mungkin waktunya tadi sedikit tidak sempat kau jawab. Kalau Allah yang lebih dahulu memberikan wahyu untuk menjadikan makam Ibrahim tempat sholat, ngapain Umar nyuruh Muhammad lagi? Nah, kalau lebih dulu Umar menyuruh Muhammad untuk membuat makam Ibrahim tempat sholat, berarti ayat itu turun sesuai dengan keinginan Umar. Iya dong. Paham tidak Pak Ustadz? Paham dong. Jangan mengelak lagi. Artinya Al-Quran itu turun sesuai dengan kemauan Umar. Kalau selama ini orang menuduh Al-Quran itu turun atas kemauan Muhammad, itu ayat-ayat yang lain. Kalau soal sholat di Mekah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125 itu sesuai dengan kemauan Umar. Bagaimana mungkin firman Allah turun untuk menyanggupi keinginan umatnya? Manusia kok mengatur Tuhan? Semoga Pak Ustadz paham. Jangan kemana-mana Pak Ustadz ya. Jawab dulu itu. Kalau Tritunggal tadi sudah jelaskan bahwa Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perkataan Yesus langsung. Matius 28 ayat 19. Dan inilah yang diimani Kristen sebagai ajaran Tritunggal. Titik. Gitu ya. Supaya kau paham Pak Ustadz. Nah silakan Pak Ustadz menjawabnya. Baik teman-teman, yang saya tanyakan tadi dua ya sama Rudi Simamora, di mana Yesus mengajarkan secara tekstual, dia mengajarkan Trinitas ya. Bukan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan itu. Di mana secara tekstual Yesus mengajarkan Trinitas. Itu pertanyaannya. Yang kedua, tadi pertanyaanku ya, sejak kapan Tuhannya Nabi Musa, Yahweh berfirman kepada Lukas ya. Nah, itu kamu belum jawab dua-duanya. Tapi kesana kemari masalah Allah lah yang kau bahas, bukan itu yang kita bahas ya. Gini ya Ruth ya, pendapat masalah Umar itu entah disetujui atau tidak ya, bukan berarti Al-Qur'annya dari Umar. Hal ini juga bisa terjadi di ayat lain, nih ku jelaskan samamu ya. Ketika Nabi Muhammad mendapat tawanan perang. Tawanan perang itu kata Abu Bakar ini dibebaskan saja dengan tebusan. Kata Umar bin Khattab ya, ini sesuai dengan janji yang ada, dieksekusi saja. Ini masalah tawanan perang. Lalu turun ayat. Setelah Nabi Muhammad salah langkah itu ya. Kenapa? Karena menuruti pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq katanya bebaskan saja dengan tebusan. Maka tawanan itu dibebaskan dengan tebusan. Lalu turunlah apa yang dikatakan oleh Allah, membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Apakah Al-Qur'annya dari Umar? Bukan. Bukan kawan. Bukan. Ya.
Itu juga terjadi di ayat yang lain tentang masalah tawanan perang, apakah dibunuh atau dibebaskan. Kata Abu Bakar, itu dibebaskan saja dengan tebusan. Kata Umar, dieksekusi saja. Lalu Nabi Muhammad SAW mengikuti pendapat mendapat Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan tawanan itu. Lalu turun ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Jadi Al-Qur'annya bukan dari Umar ya. Kalaupun ya ayat Al-Qur'annya turun sesuai dengan pendapat Abu Bakar, lalu kau mau bilang bahwa Al-Qur'an aku itu sesuai pendapat Abu Bakar gitu. Kagak kawan, ya. Sudah ku bilang apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan 100% firman-Nya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi di Al-Qur'an itu adalah wahyu semuanya yang tertulis, termasuk Al-Baqarah 126 yang kau permasalahkan. Nah, berkaitan tentang masalah kosakata tauhid ya, tidak ada tuh kata kamu. Aku temukan kosakata tauhid di Al-Qur'an. Kamu belajar tasrif nggak? Belajar nahwu sorob nggak? Terus kamu minta ayatnya. Baik, ku tampilkan sama kamu ayatnya ya. Silahkan kamu buka Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Kata wahada di situ, wahada ya, wahada yuwahidu wa tauhidan. Itu perubahan katanya ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Di situ kosakata tauhid diambil ya. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Makanya kalau kau kagak paham bahasa Arab, maka dari itu belajar dulu. Belajar tuh nahwu sorob. Ya, sorob perubahan kata wahada seperti apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Itu perubahan katanya. Sama dengan ja'ala ya ja'alu ja'alan. Berubah juga. Ya, jadi ngaji dulu yang betul. Kamu mau mempermasalahkan Al-Quran samaku, tapi kamu nggak tahu kosa kata Arabnya. Itu gimana konsepnya kawan? Gimana konsepnya kayak gitu? Kamu mempermasalahkan Al-Quran tetapi tidak bisa membaca. Sedangkan aku mempermasalahkan Bibelmu ya. Bibelmu itu sudah bahasa Indonesia yang kita pakai dan kita pelajari di Indonesia. Maka dari itu kalau kamu mau ya mempermasalahkan Al-Quran, silahkan kau belajar nahwu sorob, bahasa Arabnya ya, huruf hijaiyahnya. Kalau merasa tidak cocok bagimu, bisa didiskusikan sama aku. Mungkin penjelasanku kamu juga tidak mengerti. Kok kata wahada itu bisa berubah jadi tauhid? Karena tasrifnya wahada yuwahidu tauhidan. Di situ diambil kosakata tauhid. Ya, jelas dengan dalilnya. Dan tolong kamu jawab pertanyaanku, di mana Yesus mengajarkan secara tekstual, mengajarkan Tritunggal dan firman Allah terhadap Lukas. Tuhannya Nabi Musa pernahkah berfirman kepada Lukas? Ya. Oke, baik. Sekarang aku menjawab dulu. Sudah aku jawab tadi Pak Ustadz, Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung loh. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkannya. Bapak Tritunggal itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paham ya? Sudah Yesus langsung yang mengatakannya. Baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai. Tritunggal itu kan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Masa nggak paham juga Pak Ustadz? Baik. Yang kedua, oh iya belum kujawab tadi. Di mana Tuhannya Nabi Musa mengajarkan kepada para rasul? Yesuslah Tuhannya Nabi Musa, kawan-kawan. Di dalam Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Yesuslah yang berbicara kepada Musa karena Bapa itu ada di sorga. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Jangan kau lupa itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Musa nggak pernah melihat Bapa, nggak pernah. Karena Bapa kita ada di sorga. Tuhan yang dilihat di dunia adalah Yesus itu. Itulah Tritunggal. Coba kalau kau membaca di dalam Kejadian 18 misalkan. Kejadian 18 ayat 1. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Tuhan itu siapa? Yesus itu. Karena
Karena Bapa kita ada di sorga, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Maka Yesuslah Tuhan yang bisa dilihat. Jadi Yesuslah Tuhan yang disembah oleh Musa. Maka ketika Yesus di dunia, baca Matius 17, Musa dan Elia menemui Yesus. Matius 17 itu Pak Ustadz, bahwa Musa dan Elia menemui Yesus sebagai konfirmasi bahwa Tuhan yang berbicara kepada Musa itu adalah Yesus. Matius 17 ayat 1. Musa dan Elia bertemu dengan Yesus. Itu konfirmasinya bahwa Yesuslah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Nah, aku jawab ya. Lalu tentang surah Al-Baqarah ayat 163, sebentar dulu ya. Wa illa hukum illahu wahid, jangan diganti-ganti. Ya maaf, aku nggak terlalu pintar bahasa Arab, enggak, aku akui. Ya paling tidak membaca juga aku bisa. Paham ya? Wa illa hukum illahu wahid, bukan tauhid. Berarti yang tauhid itu karang-karangan. Tidak ada tertulis tauhid. Jangan kau bohongi banyak orang YouTube. Pak Ustadz, jangan bohongin banyak orang. Kalau gayamu tadi, ku dengar tadi pakai kupingku, kau menyebut ada tauhid. Makanya ku cek ayatnya. Kau berikan Al-Baqarah ayat 163. Sekarang ku baca Al-Baqarah ayat 163. Yang tertulis itu bukan tauhid, tetapi wahid. Wa illa hukum illahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada tertulis tauhid. Mau berapa banyak lagi yang kau bohongi Pak Ustadz? Mau sampai kapan kau bohongi rakyat Indonesia ini? Tidak ada tertulis Allahnya orang Islam itu tauhid di dalam Al-Quran. Enggak ada. Yang tertulis itu di dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di dalam Al-Baqarah 163 itu wahid. Wa illa hukum illahu wahid. Mau mencari pembenaran dari mana lagi? Sampai kapan kita dibohongi Pak Ustadz? Jujurlah, tidak ada memang tertulis di Al-Quran kami itu tauhid. Udah jelas. Kalau berbohong sekarang, besok Pak Ustadz berbohong lagi, menutupi kebohongan hari ini. Besoknya berbohong lagi. Lama-lama agama Islam penuh dengan kebohongan. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Apa alasannya tidak ada, sampaikan. Itu loh. Berikutnya, berarti Al-Baqarah 125 itu, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ayat ini turun karena permintaan Umar gitu. Kayak gitu tadi ya Pak Ustadz ya. Ustadz menjelaskan tadi, ada dulu permasalahan di dunia. Lalu firman Allah turun, begitu ya. Berarti firman Allah turun atas kemauan manusia. Kira-kira seperti itu ya. Benar ya Pak Ustadz ya? Atau jawabannya nanti, itu yang kutangkap dari penjelasan Pak Ustadz. Artinya ketika ada masalah di dunia, maka turun ayat. Kira-kira seperti itu kan? Berarti Al-Quran itu bukan murni firman Allah. Tetapi Al-Quran itu turun sesuai dengan permintaan Umar bin Khattab. Di dalam Quran Al-Baqarah ayat 125 itu. Gitu. Oke, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.